Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 8 dari PDB 80 akan mempresentasikan pitch deck dari kelompok kami yaitu Bakpao Keller dengan nama Pau Pau. Godaan jajan memang kuat, tapi pilih yang sehat dan nikmat biar nggak salah pilih jajan. Pau Pau solusinya, Bapak Wena, tubuh sehat. Oke, boleh di next. Oke, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Yang pertama, perkenalkan nama saya Mangiza Yuriko, kemudian ada 5 teman saya, ada Nisa, ada Neta, Nadia, Natasha, dan juga Tarifa. Mungkin boleh di next. Dalam setiap inovasi, pasti ada masalah dan juga kami akan menemukan solusinya. Masalahnya itu banyak orang yang ingin makan cemilan sehat, tapi juga enak. Terus juga ada masyarakat yang pilihan makanan di masyarakat itu masih terbatas dan juga harganya relatif mahal. Kemudian makanan sehat itu sering dianggap kurang menarik dan tidak praktis. Sehingga makanan sehat sendiri itu masih jarang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian daun kelor itu sebenarnya dikenal dengan kaya nutrisi, tapi jarang sekali dimanfaatkan dalam produk makanan populer. Kemudian kami akan menemukan solusinya. Solusinya yaitu inovasi produk bakpao berbahan daun kelor yang bergizi tinggi dan juga lezat. Kemudian menggabungkan rasa tradisional bakpao dengan manfaat superfood alami, dibuat dengan bahan alami tanpa pengawet, cocok untuk semua kalangan. Kemudian menyediakan alternatif camilan sehat, praktis dan juga terjangkau, dan dapat menjadi pilihan baru bagi masyarakat yang ingin hidup sehat tanpa mengorbankan rasa. Next. Baik, berikutnya di sini ada yang namanya pasar dan peluang. Yang pertama adanya market trend. Jadi yang pertama trennya itu healthy food, trend green and local product, dan modernisasi tradisional makanan. Nah, berikutnya ada market positive, yang dimana kalau misalnya market Indonesia itu tumbuh pesat dengan tren makanan sehat dan alami. Nah, Pau ini menjadi hadir sebagai inovasi baru yang memadukan cita rasa tradisional dengan superfood kalor yang bergizi tinggi. Berikutnya ada yang namanya market segmentation. Jadi, Pau ini menyasar 3 segmen, yaitu gaya hidup sehat, edukasi dan keluarga, dan kuliner inovatif. Jadi, kuliner inovatif itu Bapak Kelor, dari kelor itu kita satukan menjadi bakpao. Berikutnya ada market strategi, yang dimana ada branding berbasis kesehatan, digital marketing visual, dan edukasi konsumen. Berikutnya ada yang market gap, jadi bakpao konvensionalnya tinggi akan karbo, rendah gizi, bakpao kelor kaya nutrisi, tinggi protein dan antioksidan, dan di mana konsumen itu ingin makanan sehat, tapi tanpa pengawet, lembut, gurih, alami. Yang berikutnya adanya bisnis opportunity, jadi pasar kita itu segmen makanan sehat dan cepat saji yang terus tumbuh. Berikutnya ada yang produk kombinasi kelor dan bakpao itu masih langka. Dan berikutnya distribusi bisa dijual dengan online dan harganya makin tinggi karena nilai tambah dari kandungan gizi dan tampilan visual produk. Dan berikut juga modal kita yang cukup terjangkau. Dan berikutnya ada tren back to nature dan functional food mendukung popularitas produk alami. Dan yang terakhir adalah keunikan dari produk kita, warna hijaunya itu merupakan dari kalornya, jadi tanpa ada pengawet. Berikutnya ada kandungan gizi tinggi, yaitu vitamin, protein, kalsium, dan antioksidan, dan aman untuk semua usia, dan cocok untuk orang yang memulai gaya hidup sehat. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan model bisnis dari Pau Pau, produk olahan kelor yang kami kembangkan dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal dan menghadirkan makanan sehat yang praktis. Kami menggunakan pendekatan bisnis model kanvas untuk menjelaskan bagaimana Pau Pau beroperasi dan menghasilkan nilai. Pertama dari sisi value proposition. Pau Pau hadir untuk memudahkan masyarakat menikmati manfaat kelor dalam bentuk yang lebih modern dan menarik, yaitu bakpao. Produk ini tidak hanya enak dan praktis, tapi juga memiliki manfaat yang optimal karena berbahan alami. Dengan begitu, Pau Pau menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin cemilan sehat dengan harga terjangkau. Selanjutnya, untuk customer segment, sasaran utama kami adalah individu pecinta bakpao dan makanan sehat. Masyarakat aktif seperti mahasiswa dan pekerja muda, serta UMKM kuliner yang ingin menjadi mitra penjualan.
Kami juga menargetkan masyarakat umum yang ingin makanan siap saji namun tetap bergizi. Untuk channels, kami menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp untuk pemasaran digital, sekaligus mengikuti ke semacam bazar dan komunitas UMKM lokal untuk memperluas jaringan dan memperkenalkan produk secara langsung. Dalam customer relationship, kami selalu berusaha membangun hubungan yang dekat dengan pelanggan melalui interaksi aktif di media sosial, memberikan layanan yang responsif, dan rutin meminta feedback untuk pengembangan produk ke depan. Kemudian dari sisi key activities, kegiatan utama kami meliputi pengumpulan bahan baku, proses pembuatan dan pengemasan produk, pemasaran digital, serta riset dan pengembangan untuk menciptakan varian baru. Untuk menjalankan semua itu, kami memiliki beberapa key resources seperti bahan baku kelor, tim produksi, peralatan dapur, serta platform media sosial sebagai sarana promosi dan komunikasi dengan pelanggan. Kami juga berkolaborasi dengan beberapa key partner seperti percetakan kemasan untuk memastikan tampilan produk kami menarik, platform media sosial untuk pemasaran, serta dukungan dari dosen dan pihak fakultas dalam hal pengembangan produk dan uji coba. Dari sisi cost structure, biaya utama kami berasal dari bahan baku seperti tepung dan kelor segar, biaya produksi, pengemasan, serta promosi digital. Sementara untuk revenue stream, pendapatan kami diperoleh dari penjualan langsung, sistem pre-order melalui media sosial dan WhatsApp, serta kerjasama titip jual di warung atau toko UMKM. Dengan model bisnis ini, kami yakin Pau tidak hanya berpotensi menjadi usaha yang berkelanjutan, tapi juga memberikan dampak sosial yang positif, terutama dalam mendukung gaya hidup sehat dan memberdayakan pelaku UMKM lokal. Next. Untuk strategi pemasarannya sendiri, pertama kami menggunakan Instagram sebagai platform utama promosi kami. Melalui Instagram, kami rutin mengunggah Instastory dan video behind the scene dari proses pembuatan produk sendiri. Dan video tersebut kami edit agar tampil lebih menarik dan estetik, sehingga dapat meningkatkan ketertarikan audiens terhadap produk kami. Selain itu, kami juga mengunggah video review dari teman atau konsumen yang telah mencoba produk kami, karena strategi ini sendiri itu termasuk bentuk promosi word of mouth digital, karena dapat menumbuhkan rasa percaya dari calon pembeli melalui testimoni langsung. Selanjutnya, kami juga memanfaatkan WhatsApp sebagai media promosi tambahan. Kami membuat dan menyebarkan broadcast message atau bisa disebut dengan BC ke berbagai grup WhatsApp untuk memperluas jangkauan informasi sendiri. Dengan cara ini, kami percaya bahwa promosi kami tidak hanya menjangkau penggunaan media sosial, tetapi juga masyarakat yang lebih luas dan beragam. Nah, dengan kombinasi antara promosi visual di Instagram dan penyebaran informasi cepat melalui WhatsApp, kami berharap strategi ini tuh dapat meningkatkan brand awareness, menarik minat konsumen baru, serta memperkuat hubungan dengan pelanggan yang sudah ada. Selanjutnya itu ada progres dan pencapaian. Jadi produk Pau kami ini sejauh ini sudah terjual sebanyak 47 buah dengan total pendapatan sekitar 188.000. Menurut kami ini merupakan progres yang sangat baik mengingat kami baru sekali membuka pre-order namun sudah berhasil mencapai target penjualan. Selain itu, banyak teman-teman yang membeli produk kami ini secara langsung tanpa melalui sistem pre-order. Dan hal ini kami anggap sebagai sebuah pencapaian tersendiri, karena artinya minat dan kepercayaan konsumen terhadap produk kami ini cukup tinggi, bahkan tanpa perlu menunggu periode pemesanan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Pau memiliki daya tarik tersendiri, sehingga mampu menarik pembeli secara spontan. Dilanjutkan dengan penjelasan proyeksi keuangan dari usaha kami. Pada tahap awal, kami memproduksi sebanyak 58 bakpao. Dari jumlah tersebut, 47 bakpao berhasil terjual, sedangkan 11 sisanya digunakan sebagai sampel promosi agar produk kami lebih dikenal. Harga jual per biji adalah 4.000, sehingga total pendapatan yang kami peroleh sebesar 188.000. Modal bahan yang digunakan mencapai 115.000. Jadi dari data tersebut dapat dihitung harga pokok produksi per bakpao sebesar Rp1.983.
Kemudian berikutnya terdapat dua pendekatan dalam menghitung laba. Pendekatan pertama, bila hanya menghitung modal terpakai untuk produk yang terjual, laba bersih yang kami peroleh adalah sekitar Rp94.810 dengan margin keuntungan sekitar 50,43%. Sedangkan pada pendekatan kedua, bila seluruh modal termasuk sampel dianggap biaya, maka laba bersihnya menjadi Rp73.000 dengan margin sekitar 39,83%. Ya, nggak kerasa udah ada di penutup aja nih. Jadi, melalui Bakpao Keller, kami ingin membuktikan bahwa inovasi sederhana bisa membawa perubahan yang besar. Dengan memanfaatkan potensi dan daun Keller, kami menciptakan produk bernilai gizi yang tinggi, ekonomis, dan juga ramah lingkungan. Mari bersama membangun gaya hidup sehat dan mendukung pengembangan pangan lokal yang berkelanjutan. Jadi, segitu aja presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.